Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjawab sebuah pertanyaan yang sudah ada, yaitu bagaimana hukumnya membuka lembaran Al-Quran dengan ludah. Saya ulangi lagi pertanyaan yang sudah ada, yaitu bagaimana hukumnya membuka lembaran Al-Quran dengan ludah. Biasanya kita buka Al-Quran dengan jari-jari yang mana ini ada ludahnya. Sebelum saya menjawab boleh dan tidaknya, haram apa tidak, maka di sini saya membacakan sebuah referensi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama diambil dari kitab Al-Hawashil Madaniyah, juz 1, halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Wa fi fatawa syarih, yakni Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami, yahrumu mashul mushafih bu usbu'in. Haram hukumnya menyentuh Al-Quran bi usbu' dengan jari-jari. Jadi dengan jari-jari, alaihi rikun, yang mana di jari-jari itu ada ludahnya. Baru buka Al-Quran. Alasan beliau, id yahrumu isalu syai'in minal busoki ila syai'in min ajza'il mushaf. Dikarenakan haram mendatangkan sesuatu dari ludah terhadap sebagian dari juznya Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran. Karena dengan sebab jari-jari yang ada ludahnya ini otomatis menyebabkan tidak secara langsung kita menaruh ludah di Al-Quran itu. Ila angkol. Wal kalamu haitsu kana 'alal usbu' rikun yulawisul waraqah. Pembahasan tentang keharaman di atas, kalau memang di jari-jari itu ada ludahnya yang menyebabkan kotornya waraqah, kertas dari Al-Quran. Jadi kalau memang di jari-jari itu ada ludah yang menyebabkan yulawis, menyebabkan kotornya lembaran-lembaran Al-Quran. Amma idza jaffarikuh, kalau memang ludah yang ada di jari-jari itu kering, bihaitsu la yanfasilu minhu syai'un yulawis, sekiranya tidak sampai mengotori al-waraqatah, lembaran-lembaran Al-Quran, maka fala hurmatalah, maka hukumnya tidak haram lagi. Jadi menurut Ibnu Hajar al-Haytami, hukumnya haram membuka lembaran-lembaran Al-Quran yang ada ludahnya kalau memang sampai mengotorinya. Bedanya kalau sudah kering. Itu yang saya ambil dari kitab Al-Hawashil Madaniyah. Selanjutnya di referensi berikutnya, wa fil qulyubi alal mahalli yajuzuh ma la yus'iru bil ihanah kal busaq alal lawhi limahwih li'annahu i'anah. Jadi kalau memang membuka lembaran Al-Quran itu dengan jari-jari dan ada ludahnya, kalau memang tujuannya itu mempermudah, i'anah, membantu atau mempermudah, maka tidak sampai haram, karena itu tidak termasuk daripada ihanah. Tidak ada indikasi ihanah atau menghina Al-Quran. Lebih jelasnya menurut Imam Romli, wa fi fatawal Jamal ar-Romli, jawazu dzalikah, boleh-boleh saja menyentuh atau membuka lembar Al-Quran dengan jari-jari yang ada ludahnya, haitsu qusida bihil i'anah ala nahwil kitabah. Nah, kalau memang dengan tujuan i'anah, yaitu mempermudah, membantu, jadi biar tidak terlalu lama mencarinya, mempermudah untuk menulis atau bagaimana, ya kan, mempermudah untuk membaca biar tidak terlalu lama, biar lebih cepat, maka itu tidak haram. Selanjutnya ini sama dengan di atas dalam
komentarnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwasanya menyentuh atau membuka lembar Al-Quran dengan jari-jari yang ada ludahnya itu hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi intinya ulama khilafiyah dalam pertanyaan di atas, bagaimana hukumnya membuka lembaran Al-Quran dengan jari-jari yang ada ludahnya, maka ini hukumnya ulama beda pendapat. Yang pertama mengatakan, Imam Romli mengatakan boleh-boleh saja, karena hal itu termasuk salah satu membantu atau mempermudah. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Haytami hukumnya tidak boleh kalau sampai dengan ludah itu sampai mengotori Al-Quran. Bedanya kalau sudah kering ludahnya, maka tidak haram. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jawab. Semoga teman yang nanya ini sudah paham, dan jika ada yang kurang jelas atau mungkin masih muskil, silakan ditanyakan dalam channel komentar ini. Dan dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.